Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 8 sampai 13. Surat kedua kepada Timotius adalah tulisan pastoral yang sangat pribadi. Tradisi gereja menyebut Paulus sebagai penulisnya, walau banyak ahli berpendapat bahwa surat ini mungkin disusun oleh murid atau komunitas penerus Paulus yang ingin melestarikan semangat dan ajaran Rasul menjelang akhir hidupnya. Tetapi dalam penjelasan singkat ini, agar mempermudah untuk dipahami, kita sebut saja Paulus yang menulis surat ini. Suasana surat ini sangat emosional. Paulus menulis dari dalam penjara, sadar bahwa hidupnya mendekati akhir. Ia tahu tantangan iman semakin berat. Penganiayaan meluas, banyak murid meninggalkan panggilan, dan para pengajar sesat mulai mempengaruhi jemaat. Maka surat ini menjadi semacam wasiat rohani ditujukan kepada Timotius, sang murid muda yang sedang memimpin jemaat di Efesus. Mari kita bedah per ayat. Ayat 8. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus menegaskan pusat iman, Yesus yang bangkit dan sekaligus keturunan Daud. Dua hal ini menunjukkan dua dimensi utama. Satu, kebangkitan, puncak harapan iman Kristen, kemenangan atas maut. Dua, keturunan Daud, penggenapan janji Allah dalam sejarah Israel. Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak lupa inti Injil, karena di tengah ancaman dan penderitaan, mudah sekali orang hanya fokus pada masalah dan lupa pada Kristus yang sudah menang. Ayat 9. Karena Injil inilah aku menderita, bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Paulus mengontraskan dirinya yang terikat secara fisik dengan sabda Allah yang tidak pernah bisa diikat. Kalimat ini adalah puncak iman seorang rasul. Walau rantai melingkari tubuhnya, sabda Allah tetap bebas bekerja di hati manusia. Ayat 10. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus menunjukkan alasan ia bertahan demi keselamatan umat. Penderitaannya bukan sia-sia, melainkan menjadi bagian dari karya keselamatan, sebuah teladan bagi semua pelayan Tuhan, termasuk kita. Ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Bagian ini adalah kutipan dari syair atau nyanyian liturgis umat Kristen perdana, semacam pengakuan iman yang diucapkan dalam baptisan atau ibadat. Struktur paralelnya seperti puisi, menunjukkan ritme khas yang mudah diingat. Maknanya dalam sekali. 1. Mati dan hidup bersama Kristus, kesatuan dengan Kristus melalui banyak penderitaan. 2. Bertekun dan memerintah bersama Kristus, janji kemuliaan bagi yang setia. 3. Menyangkal dan disangkal.
peringatan serius terhadap pengkhianatan iman. 4. Namun ia tetap setia. Penutup penuh kasih, Allah tak berubah. Kesetiaannya lebih besar daripada kelemahan manusia. Bacaan ini mengajarkan bahwa iman sejati tidak diukur dari keadaan mudah atau sulit, melainkan dari kesetiaan dalam penderitaan. Bagi gereja, teks ini adalah pengingat bahwa pelayanan bukan tentang keberhasilan lahiriah, tetapi tentang ketekunan, bahkan ketika kita harus menderita demi kebenaran. Catatan untuk lektor. Pertama, bacalah dengan nada yang mantap dan tenang, seperti seseorang yang sedang menguatkan sahabatnya, sehingga umat bisa merasakan bahwa sesulit apapun situasinya, namun sabda Allah tidak terbelenggu. Kedua, hindari tempo yang cepat. Biarkan tiap kalimat bernafas agar maknanya sampai ke umat. Di ayat 10, bacakan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri, seolah-olah iman yang kuat tertanam di dalam jiwa penulis. Keempat, coba dengarkan dengan memejamkan mata, lalu coba rasakan dinamika yang saya berikan di contoh bacaan setelah ini. Bait awal, tengah, akhir mempunyai intonasi dan juga dinamika yang kaya, sehingga dengan mendengarkannya, umat bisa lebih merasakan maksud dan tujuan dari sabda Tuhan ini. Terakhir, jika menemukan kesulitan dalam membacakannya, bisa tulis di kolom komentar dan kita bahas bersama. Sekian, selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan.